One, two, three, four. Hey yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan pertemuan antara Putri Tengkorak Putih dengan Guru Tan Sanzang. Hei kalian, lama tak bertemu ya. Wah, sepertinya ada beberapa orang lagi nih yang ikut rombongan kali ini. Dia adalah orang yang dikatakan Kabaji, Tuan Putri Tengkorak Putih, ucap Bailang. Wah, dia cantik sekali ya, ucap Sioyi. Aduh, ada perasaan sepertinya. Aku enak lihatnya, ucap Yihu yang baru saja melihat Putri Tengkorak Putih. Hahaha, beberapa tahun tidak berjumpa terbukti masih belum berubah, ucap Cubaji. Tuan Putri Tengkorak sudah belasan tahun sejak terakhir kita bertemu. Hari ini aku datang lagi ke jalur iblis ini untuk mampir memberi salam, ucap Tan Sanzang. Ya, benar sekali, sudah belasan tahun ya kejadian pertama saat kita bertemu itu. Serasa baru kemarin-kemarin aja aku tengok, hehe. Lalu kita pun diperlihatkan flashback di antara mereka berdua, di mana dulunya Guru Tan Sanzang ditangkap oleh Putri Tengkorak Putih karena alasan Putri Tengkorak Putih yang suka sekali dengan Tan Sanzang pada waktu itu. Akan tetapi Sun Wukong tidak membiarkan hal itu terjadi. Dan Sun Wukong pun bertarung di sana dengan Putri Tengkorak Putih itu. Lalu kita pun kembali ke timeline sekarang, di mana Putri Tengkorak Putih tersenyum kepada Tan Sanzang sambil berkata, "Aku berterima kasih kepadamu karena kau waktu itu menyelamatkanku. Aku tidak menyelamatkanmu kok, tapi hatimu sendiri yang menyelamatkanmu. Aku berhutang budi padamu dan aku harus membalas budi itu. Silakanlah masuk." Lalu mereka pun masuk dan berjalan di setengah kota. Bailang dan Sioyi yang melihat anak kecil di sana berkata, "Orang-orang di sini berbeda jauh dari apa yang aku bayangkan. Aku kira itu sangat menakutkan. Kakak, ini untukmu. Oh, terima kasih. Hei, kembalikan padanya. Jangan berhubungan terlalu banyak dengan orang yang ada di sini," ucap Tan Sanzang yang melihat Bailang. "Guru Tan Sanzang, siluman di negara Tengkorak Putih ini tidak pernah memakan manusia kok. Kami di sini tidak bermaksud jahat kepada kalian. Bukan tidak memakan orang, cuman belum ada kesempatan saja. Apakah kau mau? Katakan saja langsung," ucap Sun Wukong yang terus sinis kepada Putri Tengkorak Putih dan tidak percaya kepadanya. "Kakak yang ini sepertinya ada salah paham padaku. Bertemu kembali, kali ini aku ingin memohon sesuatu, Guru Agung. Jika melewati negara Tengkorak Putih, bagaimanapun harus menaati adat yang ada di sini." "Tentu saja," ucap Tan Sanzang. "Adat di jalur iblis, kami sebagai tamu wajib membantu tuan rumah menyelesaikan masalahnya. Apa ada masalah yang bisa kami bantu? Beberapa tahun ini aku mengumpulkan banyak sekali gulungan kitab kuno, tapi sebagian besar sangatlah sulit untuk dipahami. Apakah guru bisa tetap di sini dan menjelaskannya kepadaku?" Sun Wukong yang memiliki firasat tak enak berkata, "Guru, ini aneh sekali. Aku merasa sebaiknya kita harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini." "Tidak bisa, Sun Wukong. Tuan rumah meminta bantuan kita. Kita tidak boleh tidak sopan seperti itu." "Tapi ini aneh sekali. Tuan Putri berniat belajar. Aku tentu akan membantu sebisaku untuk kebaikan kalian. Syukurlah, aku akan segera menyiapkan tempat istirahat untuk kalian semua. Mari ke sini." "Wah, tempat ini sungguh sangat ramai dan makmur ya. Sepertinya sangat seru," ucap Bailang. "Tapi dulu kami terlibat masalah banyak sekali di sini," ucap Sang Wujing. "Itu karena masalah guru dan Tuan Putri yang sangat kacau." Tapi rasanya siluman yang lain juga cukup cantik di sini," ucap Cubaji yang mesum. "Hahaha, bisa lewat dengan tenang saja. Udah cukup bagiku," ucap Bailang. Lalu kita diperlihatkan Tan Sanzang yang telah sampai di ruangannya. "Cuma ini, guru, kitabnya. Mohon bantuannya. Jangan sungkan begitu. Aku perlu 2 atau 3 hari untuk membuat catatan kitab ini. Setelah itu kami akan segera berangkat. Perjalanan begitu melelahkan, kenapa kau tidak tinggal lebih lama?" ucap Tuan Putri Tengkorak Putih itu. "Kami bukan datang untuk bermain. Guru, aku akan menemanimu," ucap Sun Wukong. Sun Wukong, hahaha, "Aneh sekali ya, aku tak mengenalmu saat tadi bertemu di depan. Tapi pantas saja aku merasa ketakutan." "Aneh sekali. Tidak ada maksud jahat, kenapa merasa takut kepada aku? Aku tidak makan orang." "Sun Wukong, kau jangan bersikap kurang ajar," ucap Tan Sanzang. "Sun Wukong, aku tidak akan melukai gurumu. Dari dulu sampai sekarang pun, apalagi aku sudah dikalahkan olehmu. Untuk apa aku melakukan hal bodoh lagi? Aku permisi dulu," ucap Putri Tengkorak Putih itu.
Apa kau yakin guru kau akan menetap di sini? Aku takut dia kumat lagi. Sun Wokong, kau tidak merasakan hatinya yang sangat damai dan tatapannya. Jika menurutku, dia itu tidaklah aneh. Siluman seperti ini tidak akan melukai orang, ucap Tan Sanzang yang terus membela putri siluman tengkorak. Aku tidak tahu hatinya seperti apa atau bagaimana dengan guru sendiri, hehehe. Sun Wokong, apa yang kau katakan? Ucap Tan Sanzang. Tidak perlu guru, aku tidak perlu apa-apa kok. Cuma waktu itu guru hampir tergoda bukan? Tergoda, tapi aku bertekad untuk membimbing semua makhluk hidup agar berbuat baik. Cuma itu doang. Cuma perlu dibimbing. Terserahlah apa katamu. Ucap mereka berdua yang terus berdebat satu sama lainnya. Oke, aku akan mulai bekerja. Aku akan mulai tidur. Sementara itu kita diperlihatkan Xiao Bailang dan Sang Wujing yang sedang diam di penginapan. Xiao berkata, di sini sangatlah nyaman dan begitu luas ya. Guru sedang menjelaskan kitab kepada Tuan Putri Tengkorak. Perlu 2 hari kita menunggu di sini, ucap Sang Wujing. Lihat di luar, sangatlah ramai sekali. Siluman di negara ini kelihatannya ramah sekali ya. Jadi aku ingin pergi jalan-jalan, ucap Bailang. Bahaya di jalur iblis biasanya tidak mudah disadari, ucap Sang Wujing. Mengenai keramaian di mana Cubaji, Yihu dan juga Ause. Lalu kita pun diperlihatkan keberadaan Yihu dan Cubaji yang sedang makan-makan serta Baji yang sedang main perempuan di sana. Sementara Ause sedang berjalan-jalan untuk melihat keramaian di kota. Sial, baru pertama kali ada kota siluman seperti ini di jalur iblis, ramai dan sepertinya makmur. Aku akan coba lihat barang-barang di sini. Terakhir kali aku ke sini masih berwujud kuda. Wow, harga barang di sini 100 keping jiwa, sialan. Harga barang di sini sepertinya sudah tinggi. Kelihatannya aku di sini hanya bisa merampas, ucap Ause. Tiba-tiba Ause pun bertemu dengan anak kecil yang sedang memegang bola. Namun tiba-tiba Ause pun menendang dan berkata, menangislah, hahaha. Menindas orang yang lemah aku suka sekali dan kegembiraan yang hakiki, ucap Ause yang sedang bermain-main. Namun anak-anak di sana yang melihat sikapnya Ause malah menyukai dan mengejarnya. Kakak, ayo bermain. Sementara itu kita pun diperlihatkan Putri Tengkorak Putih yang melaporkan kepada ayahnya dan berkata, ayah, perintahmu sudah aku laksanakan. Guru Agung sudah benar-benar percaya kepadaku. Dengan memanfaatkan ini aku bisa membuat mereka menetap di kota ini. Ayah, di antara mereka yang paling sulit dihadapi adalah siluman Sun Wokong. Aku pernah dikalahkan olehnya. Sun Wokong dan Guru Agung itu tidaklah penting. Yang terpenting itu adalah kitab suci yang kekuatannya yang tak terbatas. Dan dia datang ke wilayahku. Rasanya tidak mungkin jika aku lepaskan semudah itu. Ayah, biarkan aku yang melakukannya. Kau tidak perlu turun tangan, ucap Putri Tengkorak Putih. Diam, kau sudah lupa betapa menyedihkannya kau waktu itu. Siluman yang haus akan cinta. Maafkan aku, ayah. Putriku sayang, kau pernah membuatku kecewa. Aku menghukummu demi kebaikanmu. Apakah di hatimu masih ada Guru Agung itu? Aku sudah melupakannya. Aku akan tinggal di negara Tengkorak Putih selamanya. Tidak akan ada pikiran lain, ucap Putri Tengkorak Putih itu. Mungkin sedikit sulit bagi Tuan Putri untuk membunuh Guru Agung. Biarkan aku yang melakukannya. Pendekar Tengkorak Putih, aku hanya ingin membantu ayah. Meskipun ada Sun Wokong di sini, tapi di dalam negara Tengkorak Putih posisi kita lebih diuntungkan. Aku yakin aku bisa menghabisi mereka semua, ucap prajurit Tengkorak Putih itu. Benar, negara Tengkorak Putih berada di antara jalur yang sangat panjang. Aura kematian tempat ini membuat kita tidak dikalahkan. Pendekar Tengkorak Putih memang bisa paling dipercaya. Hadapilah orang-orang yang tidak penting itu. Dan biarkan aku yang turun tangan sendiri malam ini untuk mengambil kitab suci itu. Aura kematian Huang Zhen aktif. Dan tiba-tiba aura dari negara Tengkorak Putih pun berubah drastis. Baji yang sedang bersenang-senang dengan para wanita itu tiba-tiba kaget oleh Yihu yang tiba-tiba muntah di depannya. Dan Baji juga merasa aroma busuk menyengat sekali di depannya. Semua makanan di sana tiba-tiba menjadi busuk dan sangatlah busuk sekali. Namun tiba-tiba di saat Cubaji sedang curiga itu, Cubaji pun mendapatkan hadiah ciuman dari seorang wanita yang membuat aura Cubaji berubah seketika. Sementara itu, Ause yang merasa aura kematian semakin menguat langsung menggunakan jurus Thunderbolt dan berkata, apa kalian mencari masalah denganku? Akan kuperlihatkan pada kalian, siluman kecil, ucap Ause yang dikejar-kejar anak kecil siluman Tengkorak Putih. Rasakan serangan petirku. Tetapi ada satu orang anak kecil
yang tidak terkena serangan Thunderbolt miliknya, yang menyebabkan Auset tergigit di sana. Sementara itu, Bailang yang melihat situasi di luar semakin aneh saja berkata, "Kemana perginya mereka? Yang sampai jam segini belum pulang juga, padahal di luar sudah berubah drastis. Jalan raya yang ramai tiba-tiba menjadi sepi. Aku khawatir pada mereka," ucap Shui dan juga Bailang. Sepertinya ada yang tidak beres. Tiba-tiba seseorang pun mengetuk pintu dengan kerasnya. Suaranya itu, "Bukankah itu Kabaji? Biarkan aku yang buka," ucap Bailang. Dan Bailang pun kaget di sana karena Chubaji pun berubah dengan muka yang sangat menyeramkan dan juga busuk sekali. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.